Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum pembelajaran kita berdoa dulu yuk. Baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen dulu ya. Mbak Ya. Yuni, Hadira. Mbak Ayah, Hadira. Mbak Kala, Mbak Hilwa, Hadira. Mbak Janet. Hadira. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Sebelumnya Ibu akan tes kerapian dulu. Yang bajunya belum dimasukin dulu. Yang bajunya belum rapi, rapikan dulu. Oke, semua. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa anak-anak? Sumber Sumber hukum Islam. Ingat ya, sekarang kita akan membahas tentang Pengertian dan objek pembahasan usul fikih. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ilmu fikih dan usul fikih berdasarkan sumber belajar yang digunakan. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi objek pembahasan ilmu fikih meliputi aspek ibadah, muamalah, dan jinayah secara tepat. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Sekarang kan zamannya modern ya, zamannya digital. Apa-apa serba digital. Uang pun juga bisa digital. Kalian sering nggak pakai QRIS? Punya kris. Menurut kalian bagaimana ulama dapat menentukan hukumnya dalam Islam? Melalui apa? Musyawarah. Ijtihad. Musyawarah ya. Di mana musyawarah itu harus dengan dasar hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis. Oke, yang pertama pengertian fikih bisa dibacakan Mbak Hilwa. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata pada dasar bahasa Arab faqaha yaqahu fakihan yang memiliki beberapa arti yaitu memahami secara mendalam, mengerti dan ahli. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah dalam mengulang menetapkan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Oke, jadi ilmu fikih itu adalah kumpulan hukum syara ya untuk menetapkan Faqaha yaqahu. Oke, jadi ilmu fikih itu ilmu yang membahas tentang ketetapan hukum Islam yang membahas tentang ibadah manusia ya, seperti ibadah muamalah, ibadah Jinayah. seperti itu. Oke, selanjutnya ada pengertian usul fikih bisa dibacakan Mbak Ayah. Usul fikih ditinjau secara bahasa terdiri dari dua suku kata yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-asol yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata al-fiqh berarti paham atau mengerti secara mendalam. Nah, usul fikih itu merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan as-sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Oke, jadi di sini usul fikih itu alat atau metode untuk memahami nas Al-Quran, hukum Islam yang menghasilkan hukum fikih ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, hukum sholat itu apa? Wajib. Nah, kalau usul fikih itu membahas kenapa sholat itu wajib. Nah, di sini ada konsep usul fikih. Jika diibaratkan seperti pohon, akar ini sebagai sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, as-sunnah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu tafsir, ilmu hadis dan lainnya. Kemudian batangnya itu diibaratkan seperti usul fikih. Kemudian nantinya diibaratkan seperti fikihnya. Nah, jadi usul fikih itu kayak jalan dari sumber ke fikihnya, ke menjembatani sumber hukum Islam dengan hukum fikih. Selanjutnya ada objek pembahasan ilmu fikih, ada apa saja? Ibadah, muamalah, jinayah. Oke, yang pertama ibadah bisa dibacakan berdua. Ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau makhluk Allah, contohnya salat, puasa, zakat, haji. Oke, jadi pembahasan ilmu fikih itu ada ibadah ya seperti sholat, haji, puasa, zakat.
Kemudian muamalah atau mengatur hubungan dengan sesama manusia. dominan. Nah, Contohnya apa saja? jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerjasama usaha. Politik pemerintahan. Jadi muamalah itu mengatur hubungan dengan manusia sama manusia ya. Kemudian ada jinayah atau ukubah, yaitu mengatur hukum pidana dalam Islam beserta sanksinya. Contohnya ada apa saja? Pencurian, pembunuhan, penganiayaan, perampokan. Oke, selanjutnya ada objek pembahasan objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan usul fikih adalah dalil-dalil hukum syariat dan metode penggalian hukum Islam yang menjadi dasar lahirnya hukum-hukum fikih. Ada dua apa saja? Dalil naqli dan dalil ijtihadi. Oke, jadi dalil naqli ini dalil yang tertulis ya, atau mengkaji cara memahami nas berdasarkan bentuk lafaz, cakupan makna, petunjuk makna, kejelasan dan tingkat makna lafaz, penggunaan lafaz, hukum syara, objek dan objek hukum. Yang kedua ada dalil ijtihadi atau metode penetapan hukum yang dikembangkan oleh para ulama, meliputi apa saja? Ijma, qiyas, istisna, maslahah, istisna, hadus, syariah, urf, syar'u, madhab, sanad, mazhab sahbi. Oke, jadi dalil ijtihadi itu dalil yang tidak secara langsung tertulis ya, tapi melalui kesepakatan para ulama. Oke, selanjutnya ibu akan bagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama Mbak Naili, Mbak Ayah, dan Mbak Farah. Kelompok kedua Mbak Helia dan Mbak Janet. Di sini ada dua kasus. Kelompok pertama menganalisis kasus yang pertama dan kelompok kedua menganalisis kasus yang kedua. Ibu akan bagikan lembar pertanyaannya. Nanti kalian jawab diskusi dengan teman sekelompoknya. Ya, Ibu. Satu. Ibu beri waktu 2 menit ya untuk mengerjakan. Apakah ada yang bingung dengan pertanyaannya? Tidak. Ini ditulis Bu. Bukan dibacakan. Sudah. Sudah. Orang ngomong sudah belum satu. Aku kelompok satu, Bu. Ini. Kalau satu dulu ya. Baca kasus satu. Suatu hari Rina mengikuti pengajian di masjid. Dalam pengajian tersebut dibahas beberapa materi, yaitu tata cara wudhu yang benar, tata cara salat berjamaah, hukum puasa bagi orang sakit, cara menghitung zakat fitrah, tata cara pelaksanaan haji. Setelah pengajian selesai, Rina berkata, ternyata semua materi tadi termasuk ilmu fikih. Namun temannya bertanya, mengapa materi-materi tersebut disebut ilmu fikih? Apa yang dimaksud ilmu fikih sebenarnya? Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang mengatur amal dan atau perbuatan manusia atau mukallaf berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan kenapa materi tersebut termasuk ilmu fikih? Karena seluruh materi tersebut membahas aturan atau hukum mengenai perbuatan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam, guru membahas beberapa materi berikut: beriman kepada malaikat, hormati orang tua, tata cara dalam pendidikan Islam, hukum menikah, pembagian waris, kisah perjuangan Nabi. Setelah pelajaran selesai, guru berkata semua materi itu termasuk ilmu fikih. Sementara itu, Siti tidak setuju. Menurutku, tidak semuanya termasuk ilmu fikih. Mereka akhirnya berdiskusi untuk menentukan mana yang benar. Masalah utama ketika diskusi atas itu adalah adanya perbedaan pendapat antara Dwi dan Siti mengenai apakah semua materi pendidikan agama Islam termasuk objek pembahasan ilmu fikih. Termasuk objek ilmu fikih dan itu adalah tata cara jual beli, hukum pernikahan, pembagian waris. Yang bukan itu beriman kepada malaikat, hormati orang tua, kisah perjuangan Nabi. Nah, alasannya itu karena objek ilmu fikih itu membahas hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, seperti jual beli itu hukum muamalah, pernikahan itu hukum munakahat, dan warisan itu hukum faraid. Nah, yang bukan itu beriman kepada malaikat itu termasuk ilmu akidah. Kalau menghormati orang tua itu termasuk akhlak karena perilaku terpuji. Kalau kisah perjuangan Nabi itu termasuk sejarah budaya Islam tertarik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, dari materi yang tadi apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, tadi kan
paham semua ya. Oh, Oke, mari kita simpulkan bersama-sama. Ada yang mau menyimpulkan? Jadi kesimpulannya itu ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang mengatur perbuatan manusia seperti ibadah, muamalah, dan jinayah. Nah, kalau usul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari dasar, kaidah dan metode yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum tersebut berdasarkan Al-Quran, hadis serta dalil-dalil istihad. Oke, jadi ilmu fikih itu mempelajari tentang hukum syariat yang mengatur perbuatan Manusia. manusia. Usul fikih itu adalah metode atau kaidah yang digunakan untuk menetapkan hukum hukum Islam. Oke, untuk penugasan kalian nanti di rumah mengerjakan MKI selama 21 sampai 25 ya. Iya, Bu. Nanti pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk materi di pertemuan selanjutnya kalian akan membahas tentang hukum waris ya atau Iya, hukum Bu. waris. Oke. Iya, Bu. Jadi Bu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.